Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat malam. Pada video kali ini, sekaligus saya memenuhi tugas tambahan, yaitu mereview jurnal. Jurnal yang saya gunakan yaitu jurnal dari International Journal of Trends in Mathematics Education Research. Teman-teman bisa lihat ini untuk volume 1, nomor 3, Desember tahun 2018. Teman-teman bisa cari ya di Google, ini ada untuk jurnalnya tanpa ada bisa, semuanya transparansi. Jadi saya menjelaskan jurnalnya itu. Saya menjelaskan jurnalnya ya, pakai yaitu Ethnomathematics on Diatabun Traditional Tools. Terjemahkan itu adalah pada alat tradisional daya tabung pembelajaran matematika dari Departemen Matematika. Ya, mungkin ada sedikit eh, agak berubah karena saya di matematika di sekolah dan teknik komunikasi, khususnya pembuat, pengguna, dan pemangku kepentingan tradisional. Lalu hasil penelitian dalam konsep geometri yaitu bidang data dan membangun. Kedua, aspek motif, konteks pembelajaran dalam konsep geometri seperti dua dimensi, garis, dan sudut. Selain itu, konsep aljabar adalah pola angka dalam membentuk barisan konstan. Kemudian, cara pembuatan konteks pembelajaran dalam konsep aljabar bilangan, yaitu pecahan dalam membagi bahan menjadi dua bagian, yaitu operasi perhitungan, terkhususnya pada bilangan asli atau bilangan natural. Bilangan berurutan melalui pengukuran bahan. Lalu keempat, dari segi penggunaan alat, konteks pembelajaran operasi perhitungan adalah alat yang digunakan dalam tari, yaitu ketukan gerakan dan sudut elevasi dalam materi trigonometri, yaitu penggunaan alat sangku akai. Oleh karena itu, etnomatematika pada alat musik tradisional Dayak Tabun dapat digunakan sebagai konteks pembelajaran matematika di sekolah. Oke, kita langsung saja ke definisi dari etnomatematika ya. Etnomatematika itu adalah matematika yang dipraktikkan dalam suatu budaya, aktivitas sosial atau komunitas yang dipraktikkan di antara kelompok budaya tertentu, seperti masyarakat berbahasa nasional, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, kelas profesional, dan sebagainya menurut dari pendapat Gerdes. Gerdes pada tahun 1994 pada Perikop 19, yang dimana dapat didefinisikan bahwa etnomatematika adalah matematika yang diterapkan oleh kelompok budaya tertentu, kelompok buruh atau petani, anak-anak dari kelas masyarakat tertentu, kelas profesional, dan sebagainya. Yang menjadi suatu alasan mengapa etnomatematika menjadi disiplin ilmu dan menjadi perhatian luas akhir-akhir ini adalah karena pengajaran matematika di sekolah memang terlalu formal. Oleh sebab itu, pembelajaran matematika sangat diperlukan untuk memberikan konten dan menjembatani antara matematika dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan budaya lokal dengan matematika sekolah. Sehingga secara otomatis akan terjadi pengenalan atau introduksi serta menciptakan kelestarian budaya, khususnya pada alat-alat tradisional Dayak Tabun. Untuk alasan ini, penulis bermaksud untuk menemukan etnomatematika pada alat-alat tradisional Dayak Tabun dan penggunaannya. Jadi di sini dari jurnalis kita dengan membaca pendahuluannya saja ya kita sudah mengerti bahwa kita akan melakukan suatu pemodelan matematika atau pendekatan matematika, atau kita melakukan suatu optimasi pada alat-alat mungkin bisa dibilang alat-alat yang atau budaya ya yang digunakan pada suku Dayak. Nah, jadi kita melakukan pendekatan rumus berdasarkan dari bidang data atau bidang ruang yang terbentuk. Sini kalau
sepengetahuan saya ya. Karena di sini disebut sebagai etnomatematika, berarti kita menggunakan pendekatan matematis untuk melakukan pemodelan dan optimasi. Nah, oke, sini bisa kita lihat ya. Oke, di sini kurang lebih menceritakan tentang backgroundnya atau latar belakangnya di sini ya. Kita langsung saja ke metode penelitiannya di sini. Metode penelitian di sini adalah menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang status gejala yang ada. Gejala-gejala tersebut dengan keadaan mereka pada saat penelitian dilakukan menurut pendapat dari Ari Kunto pada tahun 2013 pada Perikop 234. Nah, pemrosesan data interaktif dapat disajikan secara diagramatis atau secara flowchart. Yang pertama, kita mulai dengan mengumpulkan data atau sampling. Lalu, kita terpecah menjadi dua, yaitu menampilkan data dan pengurangan data. Nah, kita langsung perspektif ke bagian tampilan data. Pada tampilan data diproses ke verifikasi dan kesimpulan. Lalu kembali lagi ke atas. Jadi sehingga menciptakan infinity segment loop. Nah, lalu di bagian pengurangan data atau data reduksi itu dibagi dua, yaitu tampilan data dan langsung ke verifikasi kesimpulan. Bersumber dari Miles and Huberman Sugiono pada tahun 2016 247. Nah, lalu untuk menguji validitas data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi menurut istilah Sugiono pada tahun 2016-274 adalah teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data. Pengujian dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Bagian prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari pertama kita mempersiapkan instrumen penelitian, lalu ke instrumen validasi, instrumen revisi, mengelola riset perizinan, menentukan waktu penelitian, pengamatan, melakukan wawancara, menganalisis data, dan menyimpulkan hasilnya, lalu menyusun laporan. Kita langsung saja ke intisarinya ya. Nah, di sini seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, di sini lebih ke optimasi, teman-teman. Dia matematikanya bersifat optimasi karena dia melakukan pendekatan rumus. Jadi mungkin agak sedikit acak, tapi untuk isi tidak berbeda ya, tidak berubah. Oke. Nah, di sini misalkan lesung. Nah, lesung ini kan di dalam rongganya dia kan membentuk kerucut, benar kan? Kerucut reduksi namanya. Nah, di sini dia pakai menggunakan volume. Blok volume kerucut dikurang blok volume dikurang dari kerucut volume atau di volume lesung. Gitu. Oke. Ini untuk penjelasan di sini ya, kurang lebih tidak jauh berbeda dengan apa yang eh, pada jurnal aslinya di sini. Tidak jauh berbeda, mungkin agak sedikit kurang rapi aja translate. Oke, lanjut ke bagian review jurnalnya di sini. Oke, judul ini berjudul Mathematics on Diactabun Traditional Tools for School Mathematics Learning yang dipublikasikan pada International Journal of Trends in Mathematics Education and Research volume 1 nomor 3 Desember 2018. Penulisnya adalah Hartono dan Marhadi Saputro dari IKIP PGRI Pontianak. Lalu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek-aspek etnomatematika yang terdapat pada alat-alat tradisional masyarakat daya tabung. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi bagaimana sih alat-alat tersebut dapat diintegrasikan sebagai konteks dalam pembelajaran matematika di sekolah. Lalu latar belakang, penggunaan konteks budaya dalam matematika atau etnomatematika dianggap penting untuk membuat pembelajaran lebih bermakna. Masyarakat daya tabung memiliki kekayaan budaya berupa alat-alat tradisional yang secara intuitif menerapkan konsep matematika dalam pembuatan dan penggunaannya. Namun hal ini belum banyak dikomunikasikan untuk kebutuhan pendidikan formal. Lalu metode penelitian. Metode di sini menggunakan pendekatan kualitatif dan juga metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang
dan mendalam mengenai fenomena budaya yang diteliti tanpa melibatkan angka-angka statistik yang kompleks. Lalu teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui teknik observasi langsung terhadap alat-alat tradisional dan teknik komunikasi melalui wawancara mendalam. Informan yang dipilih adalah tokoh masyarakat Dayak Tabun, pembuat alat atau pengrajin, pengguna alat, dan pemangku adat untuk memastikan validitas informasi budaya tersebut. Lalu, di sini ada penelitian ini, bagian hasil dan penjelasan detail. Penelitian ini merinci konsep matematika dalam beberapa aspek. Pertama, dalam bentuk. Ditemukan konsep geometri seperti bangun datar dan bangun ruang pada alat seperti lesung atau balok atau kerucut dan kisar atau tabung. Lalu motif, penerapan garis, sudut, dan pola bilangan pada anyaman dan hiasan alat. Lalu proses pembuatan, melibatkan penghitungan pecahan dan bilangan asli saat mengukur bahan baku. Lalu penggunaan alat seperti sangkuk akai, adu, melibatkan konsep trigonometri atau sudut elevasi saat digunakan. Oke, kita lanjut ke review jurnal 2. Sebentar, ini saya nggak bisa buka. Saya nggak bisa buka nih. Saya move dulu ya di sini. Oke, nah ini untuk jurnal aslinya, yaitu Gompang Temple as a Source of Mathematics Learning. Di sini teman-teman bisa lihat. Dan ini untuk terjemahannya. Tidak jauh berbeda ya. Candi Gumpang sebagai sumber pembelajaran etnomatematika masih sama, topik yang sama yaitu etnomatematika. Sini pendahuluan, terus alur kerjanya seperti apa, dan penerapan pemodelan matematikanya. Ini menggunakan bidang ruang ya, ruang berdimensi 2. Lalu terus kesimpulan dan kontribusi bulan dikit, lalu referensi. Oke, kita langsung saja ke review jurnalnya ya. Jurnal 1. Oke, jurnal ini berjudul Gompang Temple as a Source of Ethno-Mathematics Learning yang diterbitkan dalam International Journal of Advanced in Mathematics Education Research pada volume 6 nomor 1 Maret 2023, ditulis oleh Sutrimo dan kawan-kawan dari Universitas Jambi. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi Candi Gumpang sebagai sumber belajar matematika yang menyenangkan, khususnya pada materi geometri untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Latar belakang, masalah utama yang diangkat adalah kesulitan siswa dalam memecahkan masalah matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, karena mereka hanya terbiasa menghafal rumus. Peneliti menekankan perlunya menghubungkan konsep matematika dengan budaya lokal, agar siswa lebih tertarik dan sekaligus dapat melestarikan warisan budaya seperti Candi Muaro Jambi. Lalu metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi dan deskriptif. Metode etnografi digunakan untuk membeda aspek budaya, sementara metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan temuan matematika yang ada pada struktur bangunan candi tersebut. Lalu, pada teknik pengumpulan data, dilakukan melalui observasi lapangan atau studi situs dan studi literatur. Peneliti mengamati struktur fisik candi secara langsung untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk geometris yang ada. Kemudian, hasil dan penjelasan detail. Peneliti menemukan bahwa Candi Gumpang merupakan representasi nyata dari geometri segi empat yang sudah saya mention sedikit ya, membentuk bangun bidang ruang atau bangun bangun datar berdimensi 2 ya. Lalu identifikasi objek, bagian pintu masuk bagian A serta sisi kiri dan kanan bangunan atau bagian C dan D diidentifikasi memiliki bentuk persegi panjang yang sangat jelas. Proofnya seperti ini. Dan saya sudah jelaskan di sini. Nah, bentuk candinya seperti ini. Peneliti melakukan pendekatan geometris, ya. Kita secara intuisi kita bayangkan saja di sini membentuk
persegi panjang di sini, ya. Nah, terdapat titik di sini untuk strukturnya dibentuk secara geometris seperti ini ya, teman-teman. Kurang lebih ini akurat ya. Nah, oke. Lalu penerapan rumus. Peneliti mendemonstrasikan bagaimana sih luas bagian tadi tersebut dapat dihitung menggunakan rumus luas persegi, yaitu panjang dikali lebar, dengan menentukan titik-titik koordinat pada bangunan. Nah, kalau misalkan kita dapat melihatnya secara visual melalui gambar, kok itu kita dapat menggunakan GeoGebra atau kita dapat mengukurnya tuh menggunakan software atau aplikasi dalam menentukan titik-titik koordinatnya pada suhu di mana gitu. Tetapi dalam konteks kehidupan sehari-hari kita mendengar istilah meteran atau pengukuran. Kita dapat menggunakan metode pengukuran untuk menghitung panjang dan lebarnya tanpa harus repot-repot kita menggunakan aplikasi software. Tapi kalau misalkan dalam konteks kerja praktikum secara langsung, alangkah akuratnya kita menggunakan meteran. Ya, oke. Ketiga, keteraturan. Struktur candi menunjukkan adanya keteraturan ukuran yang konsisten. Ia memperkuat bahwa pembuat candi masa lalu telah menerapkan prinsip matematika untuk kekuatan bangunan. Oke, mungkin demikian video dari saya membuat mengenai tentang review jurnal. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan seperti penjelasan saya atau narasi saya kurang jelas dan lain sebagainya. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Selamat malam.